يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الرادين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وسلم عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk melanjutkan perbincangan kita tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membicarakan sabda Nabi yang berkaitan dengan adanya para pengawal, para pengintai, para pengawas perbuatan kita. Yang pertama, kita ketahui bersama, pengawas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seperti kita bicarakan kemarin, orang yang menjadi saksi terus-menerus akan perbuatan yang kita lakukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Qul a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramalah kamu, niscaya Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin akan melihat amal kamu itu. Surat At-Taubah ayat 105. Dan kali ini kita akan memperkenalkan raqib atau pengawas berikutnya yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal-amal yang kita lakukan. Dan saksi yang ketiga ini adalah sekelompok manusia yang bukan Rasul, tetapi mencapai kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelompok umat yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga Allah mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya dan menempatkan mereka sebagai saksi-saksi di atas manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Begitulah kami jadikan kalian sebuah umat pertengahan, supaya kalian ini semua menjadi saksi-saksi di atas manusia, dan Rasul pun menjadi saksi atas kamu. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Barib al-Ajali, diterima dari Abu Ja'far alaihissalam, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ummatan wasata di situ adalah nahnu ala ummatul wasat wa nahnu syuhada'ullah tabaraka wa ta'ala ala khalqi wa hujjajuhu fi ardihi. Kami adalah saksi-saksi Allah tabaraka wa ta'ala di atas makhluknya, dan kami juga adalah hujah-hujah Allah di bumi ini. Jadi, menurut Al-Quran dan menurut hadis-hadis yang nanti saya akan bacakan, di tengah-tengah kita ini selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sekelompok orang yang menjadi saksi di atas semua umat manusia, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai ummatan wasata. Sebagian ahli tafsir mengartikan ummatan wasata ini kepada seluruh kaum muslimin. Jadi kita adalah semua orang-orang Islam itu menjadi saksi di atas manusia, syuhada ala nas. Tetapi kita ketahui bahwa di antara umat Islam itu ada orang-orang yang tidak bisa menjadi saksi. Di dalam kitab-kitab fikih
kita temukan ada di antara orang-orang yang tidak boleh diangkat menjadi saksi. Misalnya karena dia pendusta berat, atau karena dia seorang yang fasik, mereka tidak bisa menjadi saksi. Dan tidak mungkin seluruh manusia itu bisa menjadi saksi. Dalam kitab tafsir yang lain disebutkan bahwa ummatan wasata, yang berhak untuk menjadi saksi atas manusia itu adalah atau bermakna satu umat yang adil, ummatan adla, satu umat yang adil, yaitu sekelompok orang yang sekali lagi Allah sucikan mereka sesuci-sucinya, sehingga mereka pada saat yang sama diangkat sebagai saksi-saksi Allah di atas makhluknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali karamallahu wajhah, ia berkata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala tahharana wa asamana wa ja'alana syuhada'a ala khalqihi wa hujjatahu fi ardihi wa ja'alana ma'al Qur'an wa ja'ala al-Qur'ana ma'ana la nufariquhu wa la yufariquna. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mensucikan kami sesuci-sucinya, telah melindungi kami dan telah menjadikan kami saksi-saksi di atas seluruh makhluknya dan menjadi hujah Allah di buminya. Allah jadikan kami bersama Al-Quran dan Al-Quran jadikan kami bersamanya. Kami tidak berpisah dari Al-Quran dan Al-Quran pun tidak berpisah dari kami. Di dalam hadis yang lain dari Hamran, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan ayat وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Begitulah Allah jadikan kamu sebuah umat yang adil, supaya kamu menjadi saksi-saksi di atas manusia, sebagaimana Rasul juga menjadi saksi di atas kamu. Jadi berdasarkan ayat ini, di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sekelompok umat manusia yang memperoleh kedudukan yang tinggi, yang diangkat Tuhan sebagai saksi. Pada ayat yang lain Allah berfirman, Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada satu saat, pada hari akhirat, kami akan memanggil manusia berdasarkan imam mereka. Jadi pada hari akhirat, kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama imam kita. Dan imam itulah yang akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan imam itulah sekali lagi yang dimaksud dalam ayat, yang akan menjadi saksi di atas manusia sebagaimana Rasul menjadi saksi di atas kamu. Sekali lagi, di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengawasi, memperhatikan dan mengamati perilaku kita, ada sekelompok manusia suci yang tidak henti-hentinya juga mengawasi, menyaksikan perbuatan kaum muslimin yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Tentu saja seperti kita sebutkan, di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para syuhada, para saksi-saksi yang lainnya, kita mengetahui juga bahwa para malaikat juga menjadi saksi-saksi untuk segala perbuatan kita. Bahkan menurut Al-Quran tidak ada satu kalimat pun yang kita ucapkan kecuali ada malaikat yang mengawasi kita dan mencatat perbuatan kita. Dalam surat Qaf ayat 18, Tuhan berfirman, وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidaklah seseorang mengucapkan satu omongan kecuali di dekat dia ada raqibun atid, ada seorang pengawas yang mencatat perbuatan dia. Setiap hari saudara sebetulnya dikawal oleh malaikat. Dan malaikat yang mengawal saudara paling tidak adalah malaikat raqib dan atid, yang
selalu berada di sebelah kanan dan sebelah kiri, saudara. Kepada orang-orang tertentu, Tuhan kirimkan malaikat-malaikat lainnya yang menjadi saksi-saksi atas setiap kebaikan yang ia lakukan. Bukan saja malaikat itu menjadi saksi, mereka juga mengawal orang-orang itu, mengantar kemanapun mereka pergi, dan malaikat itu ikut menjaga dia untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, menolakkan dari dia bencana-bencana. Nah, siapakah kelompok orang-orang tertentu yang selalu dikawal oleh para malaikat itu selain malaikat raqib dan atid? Kelompok itu adalah kelompok yang di dalam Al-Quran disebut orang yang teguh pendirian, yang istiqomah, yang selalu konsisten terhadap keyakinan yang dianutnya, yang tidak mau bergeser telapak kakinya sedikit pun karena tergoda oleh tawaran-tawaran duniawi atau hawa nafsu, yang siap untuk menerima kecaman siapapun yang mengecam dia selama dia yakin bahwa dia berada di atas kebenaran, yang mempertahankan keyakinannya bahwa dia menyerahkan seluruh aturan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan, Alladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah, kami turunkan kepada mereka para malaikat. Alladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, dan para malaikat itu mengawal mereka kemanapun mereka pergi. Seraya malaikat itu berkata, janganlah kalian takut, janganlah kalian berduka cita. Allah takhafu wa la tahzanu nahnu awliya'ukum. Kami akan menjadi pembela, pelindung kalian dalam kehidupan dunia, dan kami juga akan menjadi pelindung kalian dalam kehidupan akhirat. Beruntunglah mereka yang istiqomah, karena para malaikat mengawal mereka kemanapun mereka pergi, menghibur hati mereka yang duka, menenteramkan hati mereka yang takut, dan mereka setiap saat siap melindungi dan memberikan pertolongan kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis qudsi disebutkan, kelompok itu disebutkan Tuhan adalah kelompok-kelompok yang innama ataqabbalu salat, kelompok yang Allah terima salatnya. Dan disebutkan di situ kelompok yang terima salatnya itu adalah orang yang rendah hati, yang tidak sombong, yang mengisi waktunya dengan berzikir, yang membantu orang-orang yang mendapat kesusahan, rahimal musab. Allah sebutkan dalam hadis qudsi itu, as-sahhiruhu malaikati, aku suruh para malaikatku untuk menjaga dia. Kita berdoa mudah-mudahan kita dimasukkan pada kelompok yang selalu dijaga oleh para malaikatnya yang suci. Bukan saja mengawasi dan mencatat kita seperti malaikat raqib dan atid, tetapi juga membimbing kita, menunjuki kita jalan, dan mengawal kita, menjaga kita untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan seperti biasa perbincangan kita dengan dialog. Assalamualaikum Kang Jalal. Saya selalu mengikuti kuliah Anda, tapi mohon maaf, saya itu mencatat, tetapi mohon kalau surat-surat Jalal membaca surat, tolong suratnya disebutkan nomor suratnya, karena saya juga cepat sekali mencatat. Berapa nomor ayat berapa yang pertama? Berkenaan dengan ayat-ayat yang tidak saya sebutkan suratnya, saya akan sebutkan beberapa ayat yang tadi saya sebut. Seperti kata, demikianlah kami jadikan kamu satu umat pertengahan atau umat yang adil, supaya kamu menjadi saksi di atas manusia, sebagaimana juga Rasul menjadi saksi atas manusia. Liyakunar Rasulu alaikum syahida. Itu dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 143. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Lalu berkenaan dengan
bahwa para malaikat akan mengawal orang-orang yang istiqomah dan akan menjadi pelindung-pelindung mereka di dunia dan di akhirat. Itu Bapak bisa dapatkan di dalam Al-Quran, itu di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 31. Itu ayat yang mengatakan bahwa para malaikat yang mengawal orang-orang yang istiqomah di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan yang terakhir mengenai ayat bahwa Rasulullah menjadi saksi atas kita semua, itu tadi saya sebutkan, itu dalam surat At-Taubah ayat 105. Terima kasih Pak Ustadz. Ini hari kan adalah hari kemerdekaan yang kedua. Ada yang perlu menurut saya Pak Ustadz perlu diislah karena kondisi umat Islam sekarang ini memprihatinkan semua umat Islam gitu. Antara lain banyak sekali sebenarnya yang harus diislam menurut salah satu dari antara lain itu pun mungkin kalau bisa insya Allah akan terjawab keterpurukan umat Islam. Pertama, sekarang kita sudah menganggap bahwa ulama itu adalah fuqaha. Padahal kan menurut bahasa sangat jauh berbeda antara ulama dengan fuqaha. Itu pertama. Ini harus diislam. Nanti tolong dijelaskan, mungkin lebih paham ya. Kemudian istilah di dalam Al-Quran itu dalam surat 41 ayat 44 itu sesungguhnya Allah itu istilah berasal dari bahasa Arab. Tetapi oleh umat Islam sekarang ini dipersempit seolah-olah kalau kita menyebut Tuhan itu salah. Nah ini mohon diperjelas supaya kita keterbukaan masyarakat Indonesia ini bisa terjawab. Begitu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja pertama ada perbedaan antara ulama dengan fuqaha. Itu memang betul. Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Fuqaha adalah orang-orang yang mendalami ilmu fikih, salah satu bagian dari ilmu-ilmu Islam. Secara harfiah, ulama artinya orang yang berpengetahuan dan fuqaha artinya orang yang mengerti. Tapi dalam perkembangan sejarah Islam dan mengikuti tradisi kaum muslimin, umumnya kita tidak membedakan antara ulama dengan fuqaha. Jadi seorang ulama tentu adalah orang yang mengerti fikih, karena itu dia juga seorang faqih. Di perkembangan di Indonesia terjadi lagi perubahan makna. Ulama itu ialah siapa saja walaupun tidak mengerti fikih, asalkan dia sering ceramah di radio atau televisi dan bisa mengutip beberapa ayat Al-Quran atau beberapa hadis Nabi seperti yang saya lakukan sekarang. Walaupun tidak tahu fikih, walaupun tidak mengerti bahasa Arab, walaupun tidak mendalami ilmu-ilmu keislaman, yang penting dia bisa bicara. Belakangan lebih-lebih lagi kita batasi ulama itu ya orang yang berserban, pakai peci putih, dan lebih baik lagi punya sertifikat sebagai anggota dari Majelis Ulama Indonesia. Itu yang terjadi belakangan. Tapi sekali lagi kembali lagi kepada awal pembicaraan kita, di dalam istilah ilmu-ilmu Islam, fuqaha memang hanya diperuntukkan buat ahli-ahli fikih saja. Kemudian yang kedua mengenai Allah. Allah memang bahasa Arab, bentuk turunan dari kata ilah yang artinya Tuhan. Kemudian ada alif lam atau artikel, dalam bahasa Inggris disebut the. Disebut ini alif lam ma'rifah untuk menunjukkan Tuhan dalam pengertian yang khusus, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dari kata ilah itulah kemudian menjadi kata Allah. Nah, sebagian di antara kaum muslimin ada yang mengira bahwa ada perbedaan antara Tuhan dengan Allah, sehingga ketika kita menerjemahkan kata la ilaha illallah, kita menerjemahkannya tidak ada Tuhan kecuali Allah, sehingga jelas perbedaan antara Tuhan dengan Allah. Tetapi sebagian lagi mendapatkan karena Allah itu ada terjemahannya Tuhan, maka kita bisa menerjemahkan juga tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. There is no God but God. Yang satu Tuhannya huruf kecil, yang satu Tuhannya huruf besar. Tetapi Pak, sebetulnya kita tidak usah mempersoalkan antara Tuhan dan Allah itu, dan menurut saya Bapak benar bahwa kedua-duanya itu adalah sinonim saja. Jadi Allah dan Tuhan itu sama saja, dan Allah adalah istilah bahasa Arab untuk Tuhan, untuk Gusti, untuk God, untuk Lord, untuk God, dalam bahasa apapun bisa disebut, karena Al-Quran mengatakan sebut qulid'ullaha awidur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Sebut saja itu nama Allah, atau sebut saja nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih, atau sebut
saja Allah itu dengan nama apa saja, karena Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Jadi kita boleh memanggil Tuhan dengan nama apapun selama nama-nama itu nama-nama yang baik dan agung buat dirinya. Ya, makanya kalau dalam skup yang paling kecil kan iman adalah kepala keluarga kan, dalam arti ayah kita. Sekarang kalau ayah kita sudah meninggal, cara apa yang terbaik sebagai kita masih hidup untuk menolong imam kita itu ya. Salah satunya kan anak yang soleh sama doa untuk orang tua yang biasa kita ucapkan. Selain itu apa adakah hal-hal lain yang bisa menolong imam kita itu? Terima kasih ya sama. Ada banyak amal yang bisa kita kirimkan kepada mereka yang sudah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang pertama, dan itu tidak hanya anak yang soleh, yang lain pun kaum mukminin yang bukan anaknya juga bisa mengirimkan doa. Mungkin ada orang yang berpikir hanya anak soleh itu berdasarkan sebuah hadis, apabila meninggal seorang anak Adam, putuslah seluruh amalnya kecuali yang 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dia. Lalu dikiranya hanya anak soleh saja itu yang bisa sampai doanya kepada Allah. Padahal kadang-kadang di dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, disebut seseorang itu hanya sebagai contoh aja. Sama seperti kalau kita menyebut penduduk Indonesia 250 juta jiwa, dan tidak disebut dengan badannya, karena kata jiwa itu sudah dianggap meliputi badan juga. Tanpa bermaksud untuk berlama-lama dalam urusan bahasa, tapi ayat-ayat Al-Quran yang lain menunjukkan bahwa kaum mukminin bisa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan sahabatnya yang waktu itu dikuburkan di Baqi, dan beliau tidak ada hubungan keluarga dengan sahabat itu. Saya jadi teringat kepada salah seorang kawan saya di Palembang, seorang bapak yang sangat penyayang terhadap anaknya, lalu tiba-tiba anaknya diambil Tuhan. Pada satu saat ketika ia sangat mencintai anak itu, lalu si bapak itu bingung, karena di dalam hadis tidak ada disebutkan bapak yang soleh yang mendoakan anaknya. Jadi katanya, apakah saya bisa juga itu mengirimkan doa kepada anak saya, karena dalam hadis disebutkan anak yang soleh, tidak ada bapak yang soleh yang mendoakan anaknya. Saya bilang, bisa Pak, karena Al-Quran pun memberikan contoh kepada kita doa-doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya dalam ayat Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim faghfir lil ladzina tabu wa tabau sabilak wa qihim adzabal jahim, atau alladzina sabaquna bil iman, Tuhan ampunilah orang-orang yang sudah mendahului kami menghadap kamu di dalam iman. Kita disuruh mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi tidak peduli apakah dia keluarga atau bukan. Itu yang pertama, Bu, doa. Yang kedua, bersamaan dengan doa, antarkan jugalah amal soleh kepada mereka. Di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik doa-doa yang baik, dan amal soleh lah yang mengantarkan doa itu. Jadi ibu bisa bersedekah atas nama imam keluarga itu. Ibu juga bisa berhaji atas nama dia. Bisa juga melakukan sholat lalu kita hadiahkan kepadanya. Bisa juga paling tidak mengirimkan surat Al-Fatihah sebagai pengantar doa kita kepadanya. Gembirakanlah orang-orang di sekitar ibu, berkhidmatlah kepada sesama manusia, kemudian kita hadiahkan amal-amal saleh itu untuk orang yang kita cinta.